rileks, tenang, damai. Nikmati suasananya, nikmati apapun yang sedang terjadi saat ini. Entah itu pikiran ribet kesana kesini, entah itu perasaan galau, entah fisik kita yang sedang letih, entah suasana di sekitar kita yang kurang. Nikmati saja sambil ucapkan pin energi ini di dalam hati. Rileks, tenang, damai. Rileks, tenang, damai. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa supaya kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah masuk pada kondisi kesadaran jiwa tenang, sehingga makin mudah juga bisa rasakan damai, bahagianya sering datang, dan bisa sadar bahwa sekarang pun kita sudah sejahtera. Oke Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing mengenai masalah klasik dalam konsistensi berlatih. Tapi aneh juga sih. Kira-kira saya mungkin baru 12 atau 13 tahun ya berlatih. Sampai tahun 2022 ini. Ya baru 12-13 tahun udah bosen. Padahal di luar sana ada loh Sobat RTD yang sudah puluhan tahun, 20-30 tahun berlatih, belum bosen, masih konsisten. Kalau bosennya saya yakin mereka juga ada. Tapi konsistennya mereka berlatih itu, istiqomahnya mereka berlatih, melakukan ritual latihannya itu yang luar biasa. Jadi saya kayaknya nggak ada apa-apanya deh dibandingkan yang puluhan tahun itu. Nah ini baru 12 atau 13 tahun, paling lama sih 14 tahun ya. Di ilmu yang saya pelajari ini ada pasang surutnya. Bukan ada, banyak sih pasang surutnya, sering sekali gitu. Ya dilakoni aja, dijalani aja. Kadang malas berlatih, kadang rajin banget. Yang membuat salah satu kunci yang membuat saya selalu berlatih kan sebetulnya gampang aja sih orangnya. Lah kan punya program pelayanan. Kalau nggak berlatih gimana? Hanya menterapi orang. Nah itu dia salah satunya yang menjaga konsistensi saya untuk berlatih. Sebab hanya menterapi, memberikan terapi energi kepada orang lain, kepada peserta program, kepada Sobat RTD yang join program, tanpa berlatih, itu sama aja dengan membunuh diri saya sendiri secara perlahan-lahan. Nah, kenapa begitu? Padahal satu kali berlatih ilmu energi spiritual itu menurut saya sih energinya itu akan bertahan sekitar 3-7 hari. Kemudian perlu dilatih lagi. Ya minimal paling tidak 3 hari sekali berlatih lah. Nah kalau saya sehari alhamdulillah konsisten 2 kali latihan fisik dan spirit. Otot fisik dilatih, otot jiwa juga dilatih.
Ini yang menyebabkan energinya menurut saya sih selalu dalam kondisi yang stabil. Kalau bagus banget sih enggak, kualitas saya enggak seperti itulah, bisa membuat energi selalu luar biasa. Tapi yang terpenting buat saya adalah konsistensi hadirnya navigator itu. Ibaratnya kalau navigator itu kan seperti sebuah aplikasi yang ada di smartphone kita yang akan aktif manakala smartphone kita ini penuh, baterainya itu cukup gitu. Jadi dia on terus kemudian sistemnya rajin di maintain sehingga tidak sering konflik atau error gitu. Nah, alhamdulillahnya saya ada program pelayanan sehingga harus konsisten berlatih. Sebab jika tidak, bisa jadi energi yang keluar, energi yang saya pergunakan untuk menterapi, itu seringkali akan membuat munculnya gaya tarik-menarik atau hukum law of attraction. Jadi bisa dan sangat mungkin terjadi energi negatif dari peserta program itu malah datang ke saya. Mungkin juga hanya kecil, tapi saya yakin walaupun kecil itu membawa memori atau data dari si orang tersebut. Ya alhamdulillah senang sekali. Misalnya itu isinya kebahagiaan semua. Tapi yang terjadi, maaf, karena programnya program pembersihan energi negatif, maka banyak orang yang ingin dibersihkan energi negatifnya. Berarti ada banyak energi negatif di sana. Dan ada banyak juga masalah atau problem yang sedang terjadi pada peserta program. Nah, data-datanya itu, informasinya itu nempel ada pada energinya. Nah, kalau tanpa sengaja itu terkoneksi ke saya, maka sama juga saya mengcopy paste apa yang ada di sana ke sini, ke sistem energi saya. Maka kemungkinan besar masalah yang sama pun akan terjadi di dalam hidup saya. Ini analogikanya sama seperti awal-awal tahun kira-kira mungkin 2013-14 begitu. Saya taking care arisan emak-emak. Satu komunitas emak-emak lah, ibu-ibu sosialita di sebuah kota besar. Satu bermasalah, lainnya juga ikut bermasalah. Satu ada masalah keluarga, yang lainnya pun ikut menjadi ada masalah keluarganya. Seperti menular begitu. Nah, karena itulah saya jadi kenal mereka, saya diminta memberi masukan dan terapi juga kepada mereka. Jadi saling tular-menular energi ini akan terjadi manakala mereka saling berinteraksi. Interaksinya bisa lewat curhat, bisa curhat langsung, tatap muka offline, ataupun online lewat WA chat, atau waktu itu masih BBM, atau lewat email begitu, atau lewat inbox di Facebook gitu. Itu juga menularkan loh energinya, dan terbukti di komunitas mereka itu. Satu bermasalah, lainnya pun ikut bermasalah. Satu ada persoalan keluarga, yang lainnya pun ikut merasakan persoalan keluarga yang hampir sama pada keluarganya masing-masing, keluarganya sendiri-sendiri gitu. Ini sebuah bukti bahwa energi itu contagious atau menular, dan energi itu sudah pasti membawa
memori atau informasi dari sumbernya. Nah, bayangkan kalau saya menterapi orang, waktu awal-awal masif sekali jumlah peserta terapi saya ini, program saya. Di Kaskus itu bisa ribuan orang per terapinya gitu. Kalau sekarang sih enggak, hanya puluhan gitu. Di Kaskus waktu itu sampai sekali proses itu rata-rata itu 800, pernah 1.500 gitu. Kadang-kadang ada juga 1.700 hampir 2.000 gitu, pendaftarnya. Dan ada yang bikin geli, yang bikin lucu juga dan tambah banyak juga pesertanya. Yang sering mendaftar ini beberapa orang asosiasi pemilik perusahaan. Dan satu perusahaan itu karyawannya itu rata-rata ada 700 sampai 800. Nah, kalau 3 orang saja mendaftar itu sudah 2.400 mungkin. Belum yang lain gitu. Nah, itu yang menyebabkan jadi banyak. Bayangin aja kalau segitu banyak jumlah peserta itu, energinya gagal saya grounding total semua. Dan untuk meminimalisir, biasanya saya setelah itu pasti lakukan sendiri latihan gitu. Nah, itu yang membuat saya konsisten. Tapi kalau sobat RTD tidak seperti saya, tidak mempunyai program pelayanan seperti saya, hanya untuk pribadinya, salah satu trik, salah satu tips untuk bisa menjadi konsisten itu adalah sama seperti sobat RTD mengisi BBM ke kendaraannya, baik itu motor atau mobil. Pernah nggak sih bosen ngisi BBM? Enggak kan? Karena perlu jalan. Pernah nggak sih bosen ngecas handphonenya? Dibiarkan mati begitu aja gitu. Pasti pernah. Cuman kan nggak mungkin dibiarkan satu hari penuh full handphone itu mati. Karena gunanya banyak sekali kan, alat komunikasi yang luar biasa. Begitu juga dengan kendaraan, mobil, motor. Kalau bosen ngisi BBM, terus nggak dipakai gitu aja, taruh di rumah. Mau pakai apa? Sepeda. Mau ngantar anak atau istri, diboncengin gitu pakai sepedanya. Sekali dua kali sih oke. Berkali-kali kayaknya gempor juga kan. Dan nggak efektif juga kalau untuk pergi yang jauh-jauh gitu. Ya seperti itu juga latihan. Kalau ada bosen, ada malas, ya wajar. Itu sebuah respon dari pikiran. Ego, kenyamanan diri palsu ini menciptakan sebuah kenyamanan semu. Yang awalnya tidak ada hal yang perlu dilakukan, ini ada sebuah hal yang perlu dilakukan. Apalagi itu butuh konsistensi yang luar biasa. Dan intensitasnya membuat si ego ini merasa terancam. Kenyamanannya jadi menimbulkan sebuah kenyamanan semu gitu. Ya nggak apa-apa, ya memang begitu mereka kerjanya kan. Ya seperti ini tadi, ngecas handphone atau ngisi BBM. Emang nggak mau dilakukan? Mau dibiarin aja gitu kendaraannya, handphonenya? Nggak juga kan, tetap harus diisi. Ya begitu juga dengan diri kita. Kalau latihan itu rasanya dianggap tidak bermanfaat, ya mungkin bisa jadi yang pertama salah memilih ilmu yang dipelajari atau dilatih, atau metode yang dilatih. Yang kedua mungkin cara latihannya tidak tepat, berarti harus sharing dengan teman atau pelatihnya. Terus yang ketiga, mungkin kita sendiri yang kurang aware.
baru sampai pada sebuah tahapan bilang bahwa nggak ada manfaatnya gitu. Belum. Sama seperti orang sehat disuruh diet, mengubah pola makan, dan kemudian minum vitamin. Orang sehat untuk bisa bertambah sehat itu perlu usaha juga, dan jika itu terjadi, itu perubahannya seolah-olah nggak terlihat, nggak terasakan gitu, karena halus sekali. Berbeda sekali dengan orang sakit. Diet, ngubah pola makan, olahraga, minum suplemen, tubuhnya jadi enak, kerasa sekali perbedaannya. Nah, kita juga harus tahu kan jadinya seperti apa sih diri kita. Nah, itulah tips-tipsnya kalau mau konsisten. Tapi ini tips yang asal-asalan aja sih, karena ada banyak lagi nanti sobat RTD yang latihannya udah jauh lebih lama dengan saya. Sharing ya di kolom komentar, kita saling menguatkan, saling berbagi lah, biar saya juga bisa bertahan dengan konsistensi latihan saya atau bahkan lebih. Begitu juga dengan sobat RTD yang latihannya lebih lama di luar sana, banyak sekali, puluhan tahun, umurnya sudah 70 tahun. Saya kemarin ketemu itu umurnya 78 tahun, latihan mulai umur 15. Waduh, durasi latihannya lebih banyak dibandingkan umur saya gitu. Itu lebih luar biasa, top banget. Nah, sobat RTD, sharing ya, gimana sih caranya atau tips dan trik dari sobat RTD untuk menghindari kebosanan dari berlatih. Tetap konsisten berlatih, relaksasi energi ya. Tetap konsisten berusaha untuk selalu tenang ya. Itu doa saya untuk kita semua. Jangan lupa ikutan sharing di kolom komentar. Jangan lupa juga, please like, comment, subscribe, dan share video-video di RTD channel ini ya, biar channelnya makin berkembang dan makin banyak orang yang bisa terinspirasi untuk hidup lebih tenang. Terima kasih udah nonton video ini, dan maaf kalau ada banyak salah kata serta kalimat dari saya. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagungdung.